materi sebelumnya, yaitu tentang bahaya rokok ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi mencegah bullying di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa. Minta kepada ketua berdoa. Silakan ketua. Demi kelancaran pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak ibu semuanya hadir hari ini? Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, anak-anak ibu sebelumnya ibu kasih dulu yel ya. Nanti jika ibu mengatakan semangat pagi, maka anak-anak ibu menjawab pagi, pagi, pagi. Paham? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, untuk hari ini dalam kegiatan kita, anak-anak ibu diminta untuk aktif semuanya, tidak ada yang bicara melakukan kegiatan yang lain ya. Kita dituntut untuk semuanya aktif untuk kegiatan layanan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, ibu mau kasih greeting dulu. Semuanya berdiri, silakan berdiri terlebih dahulu. Semua anak-anak ibu mengharapkan hari ini mempraktekkan apa yang sudah dalam video ya nak ya. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk ke tempat. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi yaitu tentang mencegah bullying di lingkungan sekolah. Apakah anak ibu sudah tahu tentang bullying? Nah, bullying yang terjadi di sekolah kita di lingkungan sekolah kita banyak terjadi seperti ada yang mengejek temannya ya, kemudian apalagi ada yang memukul, menendang dan lain sebagainya. Nah, hari ini tujuan dari layanan ini adalah tujuan umumnya anak-anak ibu nanti mampu mengendalikan diri sebagai pelaku bullying dan membentengi diri sebagai korban bullying. Kemudian tujuan khususnya anak ibu nanti dari proses layanan kita ini, anak-anak ibu bisa menelaah tentang jenis-jenis bullying, kemudian mengklasifikasikan sebab-sebab bullying serta dampak negatif bullying, kemudian mendiferensiasikan pihak yang terlibat dalam bullying, dan yang terakhir anak-anak ibu mampu mengendalikan diri untuk mencegah dan mengantisipasi pelaku bullying. Sampai sini paham? Nah, di dalam sekolah kita sering kita jumpai ya teman-teman kamu yang sering memejek, memukul, mengintimidasi, menompas, menfitnah dan lain sebagainya.
sebagainya. Ini pelaku dikategorikan dalam pelaku bullying. Nah, anak-anak ibu hari ini setelah ibu bagi per kelompok, kita terbagi dari 6 kelompok. Hari ini anak-anak ibu akan ibu kelompokkan, akan membahas dari 6 materi yang akan ibu bagi hari ini. Paham? Bisa paham? Judulnya sudah berkelompok. Nah, coba ibu cek dulu. Kelompok 1, angkat tangannya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ada 6 kelompok. Silakan disimak dengan baik. Ibu bagi per kelompoknya. Ya, kelompok 1 nanti akan membahas tentang jenis-jenis bullying. Seperti ibu tayangkan di depan ini, ada kelihatan? Ada? Nah, itu yang kelompok 1. Kemudian kelompok 2 membahas tentang sebab-sebab bullying. Ada kelihatan? 2, kelompok 2. Kemudian kelompok 3, pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku bullying. Ada kelihatan di belakang? Kemudian kelompok 4, dampak bullying bagi si korban, pelaku, dan saksi. Kemudian yang kelompok 5, nanti pencegahan bullying. Ya, kelompok 5. Kelompok 6, mengantisipasi perilaku bullying. Nah, dari kelompok yang telah ibu bagikan ini, silakan nanti anak-anak ibu untuk diskusi dengan temannya. Setelah nanti diskusi, kamu semua ibu harapkan aktif, saling tanya jawab dan saling mengemukakan pendapatnya. Ya, setelah kamu membahas materi yang sudah ibu berikan itu. Bisa paham? Bisa paham? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, silakan diskusi per kelompoknya. Silakan kerjakan diskusinya per kelompok. Udah selesai? Udah? Bisa? Kita tanya jawab lagi. Kita minta kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan. Silakan sampaikan hasil diskusinya hari ini. Pada materi kelompok 1 yaitu jenis-jenis bullying. Seperti bullying itu verbal, non-verbal, cyber, relasional ataupun sosial. Iya, silakan. Seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, menghina, atau mengejek. Oke, bagus. Hasil terus. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Kalau ada, silakan. Sudah ada? Kita lanjut kelompok 2. Materi kelompok 2, sebab-sebab munculnya perilaku bullying. 1. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun senior. 2. Keinginan untuk membalas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. 3. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kepuasan. 4. Rasa kecewa karena orang lain tidak berperilaku seperti yang diinginkan. 5. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. 6. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, siapa yang bertanya? Ajukan tangannya. Oke. Perilaku bullying terjadi karena dari turun-temurun dari senior. Keinginan untuk balas dendam, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, kecewa karena orang lain tidak berlaku sesuai yang diharapkan, dorongan untuk mendapatkan kepuasan, dan dianggap menghina atau mengganggu kelompok.
kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Kita kasih hapus dulu kelompok 1 dan 2 dan berbeda. Kemudian selanjutnya kepada kelompok 3. Silakan satu dulu. Pihak yang terlibat dalam bullying. Satu, korban. Anak yang seringkali menjadi korban perundungan atau bullying biasanya mengarah pada kondisian yang berbeda. Dua, pelaku. Ciri-ciri pelaku cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Ada yang bertanya? Karena saksi melihat dan menyaksikan kejadian kemudian tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau ada silakan. Apa? Kenapa korban bullying sering sulit bersosialisasi? Karena korban bullying mengalami malu, trauma, merasa sendiri, dan serba salah. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak ada. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih yang untuk kepada kelompok 4. Silakan. Maju ke depan ini. Maju ke depan berarti ya. Depan dampak bullying pada korban, pelaku, dan saksi. Korban bullying seringkali mengalami dampak seperti kekerasan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang menurun, dan lain-lainnya. Pelaku bullying seringkali mengalami perlakuan perundungan pembulian yang akan belajar bahwa tidak ada resiko maupun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun pengancaman kepada anak lain. Saksi bully seringkali mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ayo. Silakan bertanya. Oke, silakan. Apa saja dampak dari perilaku? Silakan menjawab. Perilaku bullying bisa mengakibatkan seorang korban menjadi malu, trauma, dan merasa dirinya serba salah. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Ada? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Terima kasih kepada kelompok 4. Kasih aplaus dulu kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Keraskan suaranya. Pencegahan bullying dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengembangkan budaya aturan laku kepada yang positif. Yang kedua, ikut serta membuat kesadaran pada pelaku sekolah terkait dan sekolah. Yang ketiga, saling mendukung satu sama lain. Yang keempat, ikut membantu teman yang sedang korban. Yang kelima, memahami dan menerima perbedaan. Yang keenam, berlangsung kepada hidup korban budaya yang bertanyakan. Silakan siapa yang bertanya? Bebaskan pendidikan bullying yang berisiko membantu teman yang menjadi korban. Dengan cara menghentikan tindakan bullying saat terjadi pembulian kepada korban yang diperoleh dan melakukan kejadian tersebut kepada korban. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Tidak ada? Terima kasih kepada kelompok 5. Kasih aku dulu kelompok 6. Keraskan suaranya ya. Mengantisipasi pelaku bullying. Mengantisipasi pelaku bullying kita dapat mengambil sikap
bertanya? Silakan. Ada? Tidak ada? Nah, silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada semua kelompok sudah tampil. Ada yang belum tampil? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, terima kasih kepada semua kelompok sudah tampil hari ini. Menyajikan materinya sudah bagus. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan menayangkan video bullying. Nanti anak-anak Ibu diminta untuk mengamati dan menganalisis dari video yang ditayangkan ini. Diminta semua anak-anak Ibu nanti untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, silakan diamati video ini. Jangan kalau tadi itu mau kurang ini bisa kita bayaran. Silakan perhatikan videonya, nanti analisis ya. Siapa yang paham? Iya, Rizky. Yaudah silakan.
Dampak kemudian tersebut pada korban adalah merasa terasingkan dari sekolah, takut putus sekolah, dan timbul keinginan untuk bunuh diri. Bagus, lanjut. Dari ujian tersebut kami mengerti bahwa ada seorang yang selalu diejek, mengganggu dan mengambil barang korban, dan korban hampir ingin bunuh diri dan tidak mau sekolah karena sakit perut. Lanjut. Nomor 1, 2, dan 3. Ayo cepat. Silakan. 1, 2, 3. Lanjut. Silakan. 2, 3 dulu. Silakan nomor 3. Sampaikan. Apa yang kamu lihat ya dari video ini? Silakan. Sampaikan aja tulis seperti apa yang kamu dapatkan dari video ini. Jadi, silakan. Dalam video tersebut berisi seorang siswa baru yang dibully sampai berniat untuk bunuh diri. Ya, bagus. Lanjut. Apa aja yang kamu dapatkan mengamati? Silakan. 4, 3, maju. Jenis bullying yang terjadi di video tersebut adalah bullying fisik, bullying verbal, dan bullying relasional. Oke, bagus. Kasih aku dulu semua kelompok dari ini. Selanjutnya, hari ini anak-anak ibu ya diminta semuanya untuk aktif dan semangat untuk mengikuti kegiatan layanan kita ini. Yang belum aktif, yang belum bersuara, agar semuanya untuk aktifnya. Nah, sepakat? Selanjutnya, hari ini anak-anak ibu diminta untuk membuat poster. Ibu hanya kasih dalam waktu 5 menit saja. Nanti setelah poster yang kamu buat, ya poster ini adalah tentang mengantisipasi perilaku bullying di sekolah. Setelah poster yang anak ibu buat, nanti ditampilkan dan silakan anak ibu semuanya untuk merespon dari poster yang telah ditampilkan oleh temannya tadi. Disilakan. Kalau ada yang udah selesai lebih cepat, boleh silakan tampil. Ya. Kalau ada yang ingin tampil lebih dulu, tidak harus berurutan, silakan. Kelompoknya maju. Kalau udah ada yang selesai duluan, silakan maju cepat. Ayo. Silakan kelompok 5, silakan jelaskan. Lihatkan ke teman posternya ya. Jelaskan. Menjelaskan tentang cara pencegahan bullying. Contohnya, menanyakan kondisi korban, mengenai konflik, dan pencegahan lapor. Oke, bagus. Ada yang ingin merespon dari tunggu sebentar. Ada yang merespon dari hasil poster temannya ini? Lihat temannya. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Silakan ditanggapi. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kembali ke tempatnya. Oke, bagus. Lanjut. Nomor berapa? 1. Ini poster dari kelompok 1 tentang pencegahan bullying. Silakan jelaskan. Bullying adalah sebuah kejahatan Oke, silakan. Bagus. Kelompok 1 lanjut. Kelompok berapa lagi? Ada yang mau merespon nggak poster dari kelompok
Ayo. Silakan. Cepatlah. Apa? Oke, bagus. Silakan duduk kelompok 3, lanjut. Berapa lagi yang belum? 2. Di mana? Silakan. Dokter kelompok 2 adalah jenis-jenis budek. Jelaskan. Jenis guling yang tercantum di sini adalah jenis guling fiber, yang fisik dan fisik. Ada yang mau menanggapi? Silakan, Nak. Tanggapi aja. Silakan menanggapi. Tanya. Silakan, sobat. Jelaskan tentang contoh sosial bullying. Jenis bullying contoh Jelaskan dari apa maksudnya. Silakan. Jelaskan lagi. Kalian jelaskan lagi nanti. Jelaskan lagi. Beberapa jenis budek. Satu fiber, terdiri dengan leher banyak, hewan fisik, kegiatan seperti menghina korban. 3. Fisik, biasanya melibatkan kekerasan. Oke, bagus. Kelompok 2, berapa lagi yang belum? Jadi depan sekarang. Berapa kelompok lagi yang belum? Bukan. Bukan lagi ya. Silakan. Master dari kelompok 6 yaitu kesatuan lisan bullying. Udah jelas? Silakan belakang. Silakan tanggapi. Estelnya. Ya. Ada yang ditanyakan kelompok ini? Tentang posternya? Silakan dulu. Lanjut kelompok 4. Bagus. Lihat temannya. Nah, jelaskan. Ustaz dari kelompok 4 menjelaskan tentang jenis-jenis bullying. Jelaskan isinya. Lihatkan ke temannya posternya. Berdasarkan jenis-jenis bullying tersebut, bullying terbagi 4 menjadi bullying verbal, bullying sosial, dan cyber fisikal. Ada yang ingin sampaikan? Ada yang ingin merespon? Silakan. Ada yang ingin merespon? Silakan. Mengabaikan, berpura-pura baik, mempermalukan, mengucilkan, menyebarkan fitnah. Oke, bagus. Sudah terjadi semua kelompok. Kasih plus untuk kita semuanya. Nah, dari kegiatan materi kita hari ini, cara mencegah bullying di lingkungan sekolah, anak-anak ibu bisa nanti mengaitkan kejadian bullying yang telah terjadi di sekolah kita. Nah, ibu minta anak-anak ibu setelah mengetahui dari materi ini, mampu nanti semuanya mengendalikan diri dan membentengi diri dalam perilaku bullying. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau ada silakan tanyakan. Kalau tidak, nah, tadi sudah ibu bagi ya kepada kamu masing-masing. Di sana ada, nah ini KPD ya. Lebar kerja pesan ini, silakan kamu isi. Lebaran sudah disebutkan itu, nama, kelas, hari, tanggal, judul materinya,
Dari setelah ibu kembalikan layanan itu, silakan kamu kasih penilaian di sana. Ya. Sudah selesai? Nah, kalau udah selesai coba angkat. Lihat ke kameranya. Kita semuanya. Ya udah selesai, silakan lihat ke kameranya. Ya udah selesai, silakan. Tengokkan kameranya. Angkat. Nih kelompok 5 mana? 6 mana? 5. Nah, boleh turunkan. Bagus. Silakan diturunkan. Hari ini ibu minta anak-anak ibu semua, ya, pengen tahu baru apa yang telah kamu dapatkan dari pemberian layanan tentang mencegah bullying di lingkungan sekolah. Silakan ajukan tangannya. 3 orang bersuara. Cepat. Silakan. Saya mendapatkan pengetahuan kita bahwa tidak boleh membuli. Oke, bagus. Lanjut. Yang orang yang kedua, silakan. Cepat. Siap orang ketiga ya. Cara pencegahan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan pertemanan yang baik dan juga prestasi yang saya miliki. Oke, bagus. Lanjut. Dalam mendapatkan layanan ini yaitu bahwa korban perilaku bullying mendapatkan kekerasan, stres, ketakutan, malu, dan dana mental, dan adanya perasaan yang hidup ini. Oke, bagus. Kita terus untuk kita semua. Ya, nah, setelah ini di tempat dulu aja ya. Bagaimana perasaan kamu setelah menerima layanan ini? Silakan satu orang. Satu orang. Bagaimana perasaan kamu setelah menerima layanan yang telah diberikan ini? Ayo, satu orang. Ayo cepat satu orang. Maju, cepat. Saya merasa senang karena sekarang saya tahu jenis-jenis bullying, sebab-sebab bullying, dan cara mengantisipasinya. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu. Selanjutnya, dari materi yang telah ibu berikan, tindakan apa yang kamu lakukan untuk mengantisipasi perilaku bullying di lingkungan sekolah? Satu orang, ayo cepat. Silakan. Jadi cepat dulu aja. Kita bukan waktu ya. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan dibantu. Oke, bagus. Nah, terima kasih anak-anak ibu semua. Aplaus untuk kita hari ini ya. Mudah-mudahan keaktifan anak ibu untuk minggu selanjutnya lebih ditingkatkan lagi. Semuanya masih ada yang belum aktif, yang minggu depan ditutup untuk aktif lagi ya. Nah, setelah kita layanan ini diberikan, anak-anak ibu nanti di lingkungan sekolah dapat mencegah dan mengantisipasi perilaku bullying-nya. Tidak ada lagi terjadi perilaku bullying dan mampu untuk mengendalikan dirinya dan membentengi diri perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah kita ini. Nah, itulah kegiatan layanan kita hari ini. Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada salah dan janggal ibu mohon maaf, dan kita tutup dengan berdoa kepada ketua ibu. Silakan. Itu doa. Mengikuti pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.